adalah kenapa di bab yang pertama Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu menerangkan tentang persoalan yakin. Yakin ada di dalam hati. Sedangkan hati memiliki sifat bolak-balik. Bahnu iya, bahnu kada, bahnu bulat, bahnu lonjong. Ya. Bahnu asa sadar, bahnu asa bubungulan, bahnu kada sadar lagi. Iya. Kadang-kadang sangat yakin, kadang-kadang terpengaruh dengan bisikan-bisikan, terpengaruh dengan perkataan-perkataan, terpengaruh. Akhirnya keyakinan itu kemudian menjadi semakin menipis, berkurang gitu. Tentu yang dibicarakan adalah keyakinan kepada Allah wa Rasuluh. Perkara iman yang utama. Yakin gak itu infak 10.000 akan jadi 100.000? Yakin gak infak 100.000 akan diganti 10 kali lipatnya jadi 100.000 jadi 1 juta? Ya. Yakin gak infak sedekah hadiah itu dari 100 juta menjadi 10 juta? Itu aturan matematikanya Ustadz Yusuf Mansur tuh begitu tuh. Ya. Tapi itu bersumber daripada Al-Qur'an. Sehingga orang akhirnya meminta, mana? Belum sudah berinfak 100.000, 1 juta, balasannya mana? Belum ada. Padahal tidak selalu bentuknya adalah materi. Kesehatan, mudahnya hadir di majelis taklim, terhindar daripada bala, terhindar daripada musibah, diberikan ketenangan, kedamaian meskipun bertubi-tubi persoalan, tapi hatinya lapang. Barokah daripada apa? Infak sedekah hadiahnya. Itu masya Allah tabarakallah. Ya. Kemudian dikuatkan keyakinan. Ya. Barokah daripada, dan jangan lupa kalau mau infak hadiah apapun itu namanya sedekah, niatkan. Jangan cuma cemplungin doang. Ya, ini udah pada berilmu semuanya, hadir di majelis taklim seminggu itu bisa 11-12 kali. Mana orangnya? Ya. Udah pada paham, udah pada mendengar dari guru-guru. Amalkan. Jangan cuma cemplungin aja, mesti niatkan, ya Allah, ulun niatkan ini untuk kedua orang tua ulun, mudahan di alam barzahnya dimudahkan segala urusannya. Ya Allah, niatkan ini begini, niat, jangan nggak ada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Dan itu yakin Allah akan balas. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan, hendaknya engkau wahai saudaraku yang tercinta selalu berusaha menguatkan keyakinan engkau dan membaikannya. Jadi ada ikhtiar yang terus menerus kita untuk terus menerus membaguskan, menguatkan keyakinan kita, karena sifatnya tadi bisa dia melemah, bisa dia mau kuat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab apabila keyakinan telah tertanam kukuh di dalam jiwa dan telah memenuhinya full yakinnya, maka segala yang gaib, segala yang tersembunyi, segala yang tidak nampak seakan-akan tampak hadir di depan mata. Tuh kalau orang yakin, tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi malam pengajian agak mengerikan ya. Ada yang menyimak YouTube-nya guru kita Habib Abu Bakar Al-Atas jam 9 sampai jam 10-an malam tadi. Ya, beliau sampaikan tentang kasyaf ya. Ya, ini kan kasyaf nih, terungkap yang gaib. Itu kalau selama dia dikasih kasyaf lalu kemudian dia lafazkan, maka itu akan dipertanggungjawabkan. Mengerikan. Orang kasyaf bukan hanya orang yang memiliki keyakinan yang kukuh. Kalau memiliki keyakinan yang kukuh, orang kasyaf ini dia kasyafnya kasyaf nur, dari cahaya.
terbuka hijab. Tapi ada yang minasyaitan. Ya. Auzubillahi min dzalik. Buktinya apa? Orang kafir ada banyak yang kasyaf. Gitu. Jadi jangan bangga ya. Jangan tertipu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Jangan tertipu dengan kasyaf ya. Di saat seperti itu, orang yang benar-benar kuat keyakinannya akan berkata seperti Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Sekiranya tabir penutup kegaiban tersingkap, tidaklah sedikit pun aku bertambah keyakinan. Yang gaib-gaib itu nampak semuanya di hadapan beliau, kata beliau. Kata Imam Ali karamallahu wajhah. Tapi tidak bernambah keyakinan. Kenapa? Kita baca selanjutnya. Ini menunjukkan kuat dan kukuhnya iman sehingga menjadi laksana gunung terjal yang tinggi menjulang, tidak tergoncahkan. Apa tuh tidak tergoncangkan oleh berbagai keraguan dan kebimbangan, sehingga tidak sedikit pun wujud keraguan dan kebimbangan mampu bersemai di hati. Oh, orang kalau punya keyakinan, kalau punya kuat imannya kokoh, tidak akan pernah terpengaruh dengan apapun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Enak banget seperti ini, nggak bingung, nggak berpikir, nggak ragu. Sami'na wa ata'na, tunduk patuh. Ya, kenapa? Karena ada keyakinan yang sempurna, yang tamam. Ya Allah, dilaksana disebutkan laksana gunung terjal yang tinggi menjulang, tidak terguncangkan oleh berbagai keraguan dan kebimbangan, sehingga tidak sedikit pun, tidak ada sedikit secuil pun, tidak ada benda wujud keraguan di dalam hati, tidak ada. Nah, tidak mampu bersemai di dalam hati. Kalaupun hal itu datang dari luar telinga, tidak akan mengacuhkannya, tidak peduli, ya. Dia tidak akan peduli. Apapun yang dia dengar, dia tidak peduli kalau orang sudah yakin. Tidak pula hati akan berpaling kepadanya. Syaitan pun tidak akan mampu mendekati orang yang memiliki keyakinan seperti ini. Syaitan tidak mampu. Bahkan ia akan lari ketakutan dan menghibur dirinya dengan keselamatan. Seperti pernah diriwayatkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ankum, inna syaitana la yafraqu min dhillin umara wa ma salaka umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhara. Artinya Allah alam, syaitan takut pada bayangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. La yafraqu min zillin, ya, bayangan. Takut pada bayangannya Sayyidina Umar bin Khattab. Bayangan, belum orangnya, bayangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Ya salam. Ya salam. Syaitan takut kepada bayangan Sayyidina Umar. Karena itu setiap kali Sayyidina Umar melintas sebuah lorong, tulisannya apa tuh? Melintas suatu lorong, ya, suatu lorong, pasti syaitan akan memilih lorong yang lain, menghindar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Takutan, ya. Itu kalau lihat anak-anak pesantren tuh kalau di cerminnya itu ada tulisan apa? Tulisan apa sayang? Tulisan apa? Ada yang tahu nggak? Ada orang pondok nggak? Hah? Umar Al-Faruq. Itu ditulis tuh di kaca-kaca mereka tuh, anak-anak pesantren tuh.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cermin itu kan bayangan. Ya. Berharapnya kita punya keyakinan sebagaimana keyakinan Sayyidina Umar, syaitan takut mendekati kita. Begitu. Keren ya. Para ulama bertafaul dengan Sayyidina Umar Al-Faruq. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki keyakinan yang kuat dan baik? Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Ya. Sampai syaitan aja takut, ya. Masya Allah. Ini tidak terpengaruh dengan apapun, tidak goyah atas suatu kebaikan yang dilakukan tuh tidak goyah, terus saja. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dia punya azam, keyakinan yang kuat di dalam hatinya, dan dia bertawakal kepada Allah. Itu syaitan tidak berani mengganggunya kalau dia sangat yakin. Persoalannya karena kita ini orang awam, kita orang bodoh, tidak paham bagaimana caranya, bahkan kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi pada hati kita ini, nggak tahu, rasanya nggak nyaman aja, entah apa kita. Kada paham, kada kenal diri kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan tips kepada kita, ya. Apa kalimat berikutnya? Keyakinan, ya, keyakinan dapat dikuatkan dan dibaikan dengan beberapa hal, ujar Sidin, antara lain. Yang pertama, yang merupakan pokok dan sumber utama. Merupakan pokok dan sumber utama. Artinya ini sangat penting ini ya. Pokoknya ini, tiangnya ini, sumber utamanya ini. Yang pertama adalah berusaha mendengarkan dan menyimak. Mendengarkan dan menyimak dengan tekun. Mendengarkan dan menyimak dengan tekun. Apa yang didengarkan? Apa yang disimak? Dan mendengarkan dan menyimaknya harus dengan tekun, ya. Sungguh-sungguh. Tidak sambil ini, tidak sambil itu, gitu. Khusyuk, ya. Mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar apa yang disimak, apa yang didengar dengan tekun itu karena berikhtiar, Allah akan karuniakan sesuatu yang besar, rahmat yang khusus untuk kita. Apa itu? Ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang mengungkapkan tentang keagungan Allah Ta'ala. Catatannya cukup di situ ya, keagungan Allah Ta'ala. Termasuk di situ kemampuan Allah, kebesaran Allah, keperkasaan Allah, kemandiriannya Allah di dalam soal penciptaan, kekuasaan dan kekuatannya tentang kebenaran para rasul dan kesempurnaan mereka, serta mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala kepada mereka guna mendukung kerasulan mereka, ya. Itu ayat-ayat, riwayat, ayat-ayat tentang kebesaran keagungan Allah, juga tentang kebenaran Rasul, ya, kesempurnaan Rasul, mukjizat Rasul. Itu yang pertama, ya. Yang pertama. Nggak perlu persis sama kalimat yang dicatat, yang penting bisa dipahami, ya. Gitu.
keagungan Allah, keperkasaan Allah, kesempurnaan Allah, kemahaperkasaan Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Juga tentang Rasul, kesempurnaan Rasul, mukjizat Rasul. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Yang kedua, tentang berbagai hukuman dan akibat buruk bagi kaum penentang. Hukuman Allah bagi kaum penentang. Ya. Azabnya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang apa lagi? Riwayat tentang hari kiamat. Hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim. Dalilnya, ayatnya tentang hari kiamat didengarkan, dipelajari, ya, disimak dengan tekun. Termasuk yang bersangkutan dengan pahala yang diberikan kepada para pelaku kebaikan. Ya. Pahala untuk orang saleh, orang baik. Aina kalami qalam, aina qalami. Yang pertama tentang keagungan Allah, keperkasaan Allah, kemahasempurnaan Allah, ya. Ya, kemudian juga rasul-rasul, kesempurnaan rasul, ya. Mukjizat yang diberikan Allah kepadanya untuk mendukung kebenaran para rasul. Yang pertama. Yang kedua adalah hukuman dan akibat buruk bagi pelaku penentang, kaum penentang. Yang ketiga adalah tentang hari kiamat. Kemudian yang keempat tentang pahala orang yang berbuat baik pasti ada ganjarannya. Kemudian ya, tadi yang kedua adalah akibat hukuman bagi para penentang. Sedangkan yang kelima adalah hukuman bagi para pelaku kejahatan, ya. Ada penentang, ada para pelaku kejahatan. Itu yang kelima. Hukuman yang ditimpakan kepada para pelaku kejahatan. Itu yang kelima. Semua ini kata Imam Haddad radhiyallahu anhu hakikatnya sudah cukup diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya? Di dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Ya, semua itu diisyaratkan kata Imam Haddad, ya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Artinya, tidak cukupkah bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran.
Tidak cukupkah bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran, sedangkan ia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Sudah berapa ayat Al-Quran yang dibaca hari ini? Sudahkah engkau membaca Al-Quran hari ini? Pertanyaannya. Sudahkah engkau membacanya? Perintahnya apa tadi? Berusaha mendengarkan, menyimak, membaca dengan tekun, seksama. Artinya kita tidak sekedar baca. Kita tidak sekedar baca. Masih ingatkah cerita sebagian daripada manaqib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang bagaimana kedekatan beliau dengan Al-Quran? Yang sudah pernah hadir dari awal ya. Lihat catatannya bagaimana beliau ketika membaca Al-Quran menangis. Kenapa? Membaca, mendengar, menyimak dengan tekun, memahami, menghayati. Dipahami, direnungkan ya. Itu. Ini tadi tips daripada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad supaya apa? Supaya apa? Judulnya supaya apa? Punya keyakinan yang kuat, yang kokoh ya. Biar gak diganggu sama syaitan. Syaitan aja takut gitu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi berarti PR kita hari ini mulai. Bersemangatlah untuk membaca, menekuni Al-Quran. One day one ayah mapi muskilah. Tidak apa-apa, satu hari satu ayat. Buka terjemahannya. Apa terjemahannya? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan lewat itu Al-Qur'an, lewat pena. Iqra, baca dengan nama Allah, bersama Allah, ya. Pertama kali turun tuh ayat yang pertama kali tuh turun. Isyarat bagi kita semua kalau kita mau betul-betul berhijrah, kalau kita mau betul-betul memperbaiki diri, baca Al-Quran. Sekian banyak Al-Quran orang yang tadinya dia tidak dipandang, dihinakan, direndahkan, tapi kemudian Allah angkat derajat berkat Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai lagi kita. Ini sudah menjelang Rajab. Jangan sampai kita keteteran sampai berjumpa dengan Ramadan lalu kita keteteran. Kenapa? Karena tidak ada pembiasaan setiap hari membuka Al-Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua ya Allah. Dekatkan kami dengan Al-Quran. Jangan jauhkan kami dari Al-Quran ya Allah. Dekap Al-Quran ya. Dekap Al-Qurannya ya. Ya Allah, tanyakan pada diri sendiri, kenapa nih Al-Quran jauh dari ulun ya Allah? Dosa apa selama ini yang menyebabkan kami jauh daripada Al-Quran? Dosa yang mana ya Allah? Ampuni mata kami ya Allah, ampuni pendengaran kami ya Allah, ampuni tangan kami ya Allah, sehingga tangan kami susah untuk mengambil Al-Quran. Mengambilnya saja susah. Dosa yang mana yang menghijab kita? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan berkat Imam Al-Haddad dan guru-guru kita, Allah dekatkan kita dengan Al-Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bagaimana kita mau bicara kita ya menjadi kuat keyakinan kalau dengan Al-Quran saja kita jauh? Ada dosa. Ada dosa yang menyebabkan kita jauh daripada Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan taubatnya kita kepada Allah,
Istighfarnya kita 1000 kali sehari minimal kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita yang nampak, yang tidak nampak, yang kita ketahui maupun yang tersembunyi. Karena kebodohan kita tidak bisa melihat yang mana dosa kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi lastu lil firdausi alan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi dhunubi mislu a'zadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali wa umri naqisun, umur kita berkurang setiap hari ya, fi kulli yaumin wa dhanbi, dan dosa kita bertambah. Bagaimana kita ini? Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah, oh jamaah, siap membaca Al-Quran setiap hari? Coba jawab yang tegas ya. Siap membaca Al-Quran tiap hari? Siap baca Al-Quran tiap hari? Siap baca Al-Quran tiap hari? Janji? Malaikat mendengar, mencatat, ini janji kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, itu Al-Quran ya. Jangan biarkan dia berdebu, dia tidak terpegang oleh kita. Dosa apa tangan ini ya Allah? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Termasuk membaca ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Termasuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan yang begitu-begitu akan menambah keyakinan, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperhatikan dan merenungkan. Apa yang diperhatikan, apa yang direnungkan? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Memperhatikan dan merenungkan gejala-gejala pada kerajaan langit dan bumi. Allah, kata Imam Haddad, perhatikan tuh apa yang terjadi di langit, di bumi ya. Keajaiban-keajaiban dan keindahan-keindahan yang tidak ada taraknya yang ditebarkan Allah pada semua itu, pada langit dan bumi ya. Keajaiban-keajaiban alam. Allahumma shalli wa sallim. Keindahan-keindahan alam pada kerajaan Allah di langit dan di bumi. Ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Seperti
diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fusilat. Surah Fusilat ayat 53. Surat Fusilat ayat berapa tuh? Lah. Tulisannya ayat? Iya 53 ya. Iya. Surat 53. Surat Fusilat itu nomor surat ke-41 ya dalam Al-Qur'an. Ayatnya ayat 50, ayat 53. Apa bunyinya? Dalam Al-Qur'an. Sanurihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Shadaqallahul azim. Benarkan saya kalau saya salah baca ya. Ustazah salah bacanya. Oh boleh, begitu saya senang ya. Kalau saya salah baca dibetulkan ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Artinya wallahu alam, kami akan memperlihatkan sanurihim ayatina ya. Apa yang diperlihatkan kepada mereka? Tanda-tanda kami di segenap penjuru dan diri mereka sendiri. Wa fi anfusihim, pada diri kita ada tanda-tanda keajaiban-keajaiban. Keajaiban-keajaiban. Kalimpanan mata Bapak jam sorang. Iya Pak ya? Kijip-kijip sorang keluar air mata. Iya Pak ya? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Terus di tenggorokan kerongkongan ini kalau ada yang mengganjal, dia akan mengeluarkan berdehem dengan sendirinya. Ya. Berdehem. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Wa fi anfusihim. Ya. Tanda-tanda kami di segenap penjuru dan di pada diri mereka sendiri. Ya. Hatta yatabayyana lahum, sehingga jelaslah, teranglah bagi mereka bahwa itu adalah hak, bahwa itu adalah benar. Itu kalau apa yang kita makan, yang kita minum berlama-lama di dalam perut jadi apa? Jadi penyakit. Kalau nggak bisa dikeluarkan, ampun maaf, jangankan makanan dan minuman, karena masuk ke dalam tubuh kita berupa angin, ya, nggak bisa keluar angin, bagaimana jadinya? Gemetar badan, tidak bisa kentut, ibu tidak bisa buang angin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sendawa, kalaupun sendawa nggak bisa keluar, apa yang terjadi di sini? Tersangkal-sangkal. Ada benda asing masuk melewati penciuman kita, hidung kita. Apa yang terjadi? Bersin. Allahumma shalli ala sayyidina. Siapa yang bikin itu semua? Kedipan mata kita. Ada air di mata bermasalah. Airnya terus memproduksi air mata itu. Betapa indahnya air mata. Air mata terhubung dengan batin. Sehingga air mata batin kalau dia dalam keadaan sedih, berduka, air mata menampakkan tandanya. Mata mengeluarkan air yang lebih. Hubungannya dengan jiwa apa itu? Mata akan berbinar-binar ketika dia ditimpa kebahagiaan. Bahkan air matanya pun saking bahagianya keluar. Keajaiban dari mana ini?
Sallu ala Nabi Muhammad. Air liur yang terus memproduksi. Ibu kalau makan tidak ada air liur, nggak bisa nelan. Nelan pakai apa? Ada obat khusus orang, ada cerita nih orang cerita rawahu wakila, orang kaya ya. Yang namanya orang kaya mau beli makanan senyaman, selezat apapun bisa. Tapi nggak bisa merasakan. Nelan juga susah. Kenapa? Karena kering, nggak bisa ada rasanya. Itu diobati. Berpuluh juta, beratus juta mengobati itu. Jadi penyakit. Kalau nggak ada air liur. Sallu ala Nabi Muhammad. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Tuh, kalimat alhamdulillah itu adalah doa terindah dari seorang makhluk yang mengakui mengenal dirinya. Keajaiban yang Allah berikan, yang Allah adakan di dalam dirinya sendiri. Hak itu benar. Menambah ya, yakin, jangan diabaikan. Ya, jangan diabaikan pemberian Allah, karunia Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, Allahumma ja'alna minasyakirin, karuniakanlah kami ya Allah daripada golongan umatmu, umatnya Rasulullah, golongan hamba yang pandai bersyukur. Ya, tandanya apa? Gak mudah mengeluh. Tandanya apa? Tidak berkeluh kesah. Ya, tidak berkeluh kesah. Ditimpa musibah sedikit mengeluh. Jangan banyak keluh kesah. Itu tanda orang bersyukur. Ya Ibu, karunia Allah tidak mampu kita syukuri yang Allah berikan kepada kita nih. Kadang kala ternilai belum tuntung kita mensyukuri karunia Allah. Tidak ada selesainya kita mensyukuri karunia Allah. Masa kita mau mengeluh? Gak sanggup. Ya Allah. Ada tuh di dalam buku yang saya susun yang belum selesai juga Ibu Erna membacanya. Kunjungan dari langit. Karena dia kenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Nah, ya, kalau dia mengenali dirinya, faqad arafa rabbahu. Ya, dia akan kenal siapa Tuhannya, siapa Rabbnya. Karena dia kenal dirinya siapa, berdoa malu ke Allah, meminta malu ke Allah. Karena pemberian Allah besar. Coba tuh kita sama orang tuh ya, sama makhluk aja nih ya. Rancak bener sidin bababari supanan kita, ya Allah aja kita pian mempulang membari, ya Allah supan malu, kita meminta nggak enak karena kebanyakan sudah kasih ke kita nggak enak. Itu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, yang tidak akan pernah bisa dia memberi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan mendapatkan sifat karimnya Allah, rahman rahimnya Allah, baru dia bisa kasih ke makhluk yang lain. Apalagi Allah. Jadi di dalam buku itu dituliskan biiznillah, seorang hamba malu meminta kepada Allah kecuali dia mengingat sesuatu ketika firman Allah untuk berdoalah. Ud'uni kata Allah. Allah yang maha karim ini Ibu, Allah yang maha memberi ini luar biasa kepada kita, segalanya zahiran wa batinan. Napas ini kalau terhenti beberapa detik aja bagaimana keadaannya? Gak nyampe oksigen ke paru-paru, sel syaraf mati Ibu, semuanya sel syaraf kita mati, jadi stroke, jadi macam-macam namanya di dunia medis. Allah yang sudah memberi segalanya kepada kita, Rahman, Rahim, Karim ya Allah ini, ya masih sebut di dalam firman-Nya kata Allah, ud'uni, minta apa lagi? Minta apa lagi kata Allah? Ya Rasulullah. Ud'uni astajib lakum, dan permintaan engkau pasti yakin akan
aku kabulkan, kata Allah, kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi seorang hamba yang kenal siapa Rabbnya malu meminta, beradab betul ketika meminta, gak mau langsung pinta. Dia pasti dengan pakai tawasul kalau meminta. Itu tuh tawasul, dia baca Quran dulu, dia baca apa dulu, amalan sholat apa dulu, sholat hajat, sholat apa, baru dia berani meminta karena malu. Maharnya apa? Padahal Allah udah begitu tuh sama kita. Jamaah, senyum dong. Senyum sambil menangis ya Bu jalannya. Ya kalau kita kajiannya begini ya, kita semakin malu sama Allah ya. Gak pandai kita bersyukur. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit meminta, dikit-dikit mengeluh. Gak apa-apalah, kelas kita masih begitu. Tapi yang penting kita udah dikasih tahu sama Imam Haddad ini ilmunya nih. Kita baru di bab pertama, di bagian awal loh ya, Ibu yang istiqomah ya. Ya doain juga saya istiqomah mengajarnya ya. Jangan mau minta pensiun melulu. Mau minta pensiun dini ya. Kadang-kadang mau minta pensiun dini, pengen agak capek berjumpa dengan berbagai macam tabiat ya. Tadi malam Abuya cerita tuh, ada ulama yang membubarkan murid-muridnya semuanya. Tadi malam, ya Allah Abuya mah kita nggak usah cerita ya, beliau langsung kasih isyarat ya, karena murid-muridnya sudah pada sombong. Pada sombong sehingga karena kesombongannya merasa banyak dapat karunia, padahal itu berkah daripada gurunya gitu. Dia tentang gurunya sendiri. Itu ada cerita tadi malam tuh, ditentang gurunya jadi musuhnya. Allahumma shalli wa sallim. Tidak ada taubatnya kata Abuya. Maka sang guru dengan bijaksana membubarkan. Karena takut ini yang tadinya murid terputuskan, takut dapat bala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sampai mana? Sampai jam berapa? Lemas sudah saya nih. Ya. Baik, yang kedua tadi apa tadi, gejala-gejala di dalam diri sendiri. Ya. Artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa itu adalah hak ya. Yang ketiga, ada kalau saya cerita ini terlalu dalam, kasihan ya, kasihan saya ya. Yang ketiga, mendasari setiap pekerjaan atau perbuatan dengan istiqomah keimanannya. Ya, istiqomah keimanannya. Nanti saya jelaskan ya. Nanti Senin depan itu sudah masuk Mi'raj. Jadwal saya di mana Kak Yanti? Tanggal berapa itu Senin? Senin tanggal 23, tanggal 24 Selasa. Hari kedua, tanggal 2 Rajab, di mana jadwalnya? Ya berdoalah, mudah-mudahan masih bisa ya kita berkumpul ya. Insya Allah. Ya saya usahakan ya. Kalau Mi'raj itu biasanya kan asar juga sudah selesai kan acaranya. Demi pian insya Allah ulun datang ya. Kalau misalnya memang ada jadwal tidak apa-apa, kita Selasa depan tetap kita hadir insya Allah. Ya, doakan ulun sehat ya, afiat, terus bisa mengajar ya, terus bisa bersemangat mengajar ya.
Doakan saya, Fatehahi guru-guru saya juga, terutama Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, banyak duit, berlimpah berkah ya. Jadi kalau mengajar itu tidak mengharapkan amplop-amplop ya. Mudah-mudahan saya tidak sombong ya Bu ya. Tidak mengharapkan mengajar tidak mengharapkan pemberian-pemberian ketika mengajar, nanti saya jadi penceramah bayaran ya. Saya nggak mau. Kalau penceramah bayaran itu tidak ada ikatan antara kita, tidak ada ikatan batin antara kita. Ya udah dibayar, udah didoakan juga enggak gitu. Padahal udah kasih ilmu gitu. Jadi saya nggak mau begitu. Ya mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia dan di akhirat. Doakan saya dalam kebaikan, ketaatan yang bertambah-tambah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Assalamu alayka. Ya Aba Fatimah. Assalamu alayka. Ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka. Ya Jaddal Husain. Assalamu alayka. Ya Jaddal Zainab. Assalamu alayka. Ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamu alayki. Ya Ummal Hasan. Assalamu alayki. Ya Ummal Husain. Assalamu alayki. Ya Ummal Zainab. Assalamu alayki. Ya Ummul Mukminin. Ya Sayyidata Khadijah binti Khuwailid. Assalamu alayki. Ya Ummal Hasan. Assalamu alayki. Ya Umma Fatimah. Assalamu alayki. Ya Umma Rasulillah. Assalamu alayki. Ya Sayyidata Aminah binti Wahab. Assalamu alayka. Ya Amiral Mu'minin. Ya Ali bin Abi Thalib. Assalamu alayka. Ya Abul Hasan. Assalamu alayka. Ya Abul Husain. Assalamu alayka. Ya Aba Zainab. Assalamu alaykum. Ya Ummat Muhammad di masyariqil ardh wa magharibiha al-ahya minkum wal-amwat wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum ya ahlal badan. Assalamu alaikum ya Sayyidi Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Assalamu alaikum ya ahlal Uhud. Assalamu alaikum ya ahlal Baqi bin Abdul Muttalib. Assalamu alaikum ya ahlal Baqi'. Assalamu alaikum ya ahlal Ma'la. Assalamu alaikum ya ahlal Hajun. Warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.